Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sejatinya seorang menikah untuk mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Dia membangun rumah tangga karena ingin menyempurnakan agama, meraih kebahagiaan. Tapi terkadang yang dia cita-citakan, yang dia inginkan, tidak menjadi kenyataan. Suami yang kurang bertanggung jawab, bahkan KDRT terjadi. Hak-hak istri tidak dipenuhi, atau sebaliknya. Terkadang pasangan ini menyimpan rasa kekecewaan yang mendalam karena kezaliman yang dia dapatkan, yang akhirnya kematian memisahkan, atau keduanya memilih untuk bercerai dalam kehidupan ini. Apakah dengan meninggalnya pasangan atau berpisahnya dia dengan suami atau istrinya, urusannya selesai? Mereka hidup masing-masing? Sebenarnya tidak. Mungkin yang satu masih di muka bumi dan yang satu sudah di perut bumi. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat akan menyampaikan hak kepada setiap pemilik. Akan digelar persidangan yang penuh dengan keadilan. Semua diberi kesempatan yang sama untuk menuntut hak-hak dia yang mungkin selama hidup tidak diberikan oleh pasangan hidupnya. Hari ini kita berbicara tentang hak-hak istri, yang sebelumnya kita bicara tentang hak-hak suami. Maka ingat, kelak pada hari kiamat akan digelar persidangan, di mana Allah memberikan kesempatan kepada semuanya untuk menuntut hak-hak mereka, yang mungkin selama hidup di dunia istri nggak dapatkan hak itu. Ada suami yang otoriter, suami yang galak, suami yang peduli sama hak dia, tapi tidak peduli dengan hak istrinya. Kelak di persidangan itu bukan hanya manusia yang akan mendapatkan haknya, bayangkan, tapi binatang pun kelak akan mendapatkan hak-hak dia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Sungguh kamu benar-benar akan menunaikan hak-hak kepada yang memilikinya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Mungkin di dunia dalam persidangan ya, kadangkala sang istri gugat cerai suaminya, atau sebaliknya di persidangan tidak tampak keadilan. Hak-hak istri tidak diberikan. Entah mungkin karena suami memiliki power, memiliki jabatan, tapi pada hari kiamat kalian pasti akan menunaikan hak-hak itu kepada yang memiliki. Sampai-sampai Allah akan tegakkan keadilan di antara binatang. Allah akan berikan hak kepada kambing yang tidak mempunyai tanduk, yang ketika hidup di dunia pernah ditanduk sama kawan. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa istri memiliki hak yang setara dengan suami. Akan tetapi
suami itu memiliki kelebihan. Mungkin kita bisa baca lagi ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 228. Naam, tafadhal. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatawaffawna أنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن واليوم الآخر وبعولتهن أحق ردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة Wallahu azizun hakim. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kurun. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu. Jika mereka menghendaki perbaikan dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Barakallahu fikum. Ayat ini menjadi dasar atas hak-hak yang Allah berikan kepada istri. Dalam perceraian pun ternyata ada yang harus dijaga. Para suami memiliki kelebihan. Tapi jangan lupa, engkau punya kewajiban. Yang itu menjadi hak istri-istri. Tidak sedikit suami yang suka menuntut istrinya. Dia ingin istrinya melakukan ini dan itu. Tapi dia lupa tidak memberikan hak istrinya. Sebagaimana yang kita baca juga pada pertemuan sebelumnya. Firman Allah di surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idha ktalu ala nasi yastawfun. Wa idha kaluhum awazanuhum yukhsirun. Ada orang-orang yang curang dalam kehidupan ini. Kalau dia beli, dia minta takaran dan timbangannya itu maksimal. Bahkan lebih. Tapi kalau dia menjual, dia kurang. Itu banyak. Bagaimana dengan rumah tangga? Inilah yang kita bicarakan. Jangan sampai istrimu kelak menggugatmu pada hari kiamat. Mungkin ketika hidup di dunia, engkau melihat istrimu baik-baik aja. Engkau zalimin, dia diam. Engkau caci maki, dia diam. Hak-haknya tidak diberikan, dia diam, dia ngalah. Mungkin dia merasa butuh sama engkau. Butuh dia sebagai istri. Dia nggak punya pekerjaan. Maka dia terpaksa menuruti keinginan. Itu terjadi. Tapi kelak pada hari kiamat, kalau dia menuntut, maka dia punya hak untuk menuntut. Ahibati fillah, manusia itu pelit dengan haknya. Camkan hal ini. Manusia itu pelit dengan haknya. Oleh karena itu, Allah Jalla Jalaluh berkaitan dengan dosa hamba kepadanya, syarat diterima taubatnya dia itu cukup 3. Meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau engkau berbuat kesalahan kepada orang lain, Allah nggak ikut-ikut. Artinya Allah menyerahkan ini kepadamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, Man kana lahu madlamatun li akhi min irdihi
aw syai'. Barang siapa yang memiliki tanggungan kezaliman kepada saudaranya, bentuknya itu entah masalah kehormatan, masalah harta, atau masalah apa aja. Ada hak saudaramu, ada kezaliman yang kau lakukan kepada saudaramu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Falyatahallalhu minhu al-yawm." Maka hari ini hendaklah meminta kehalalan, minta maaf sama mereka. Minta dihalalkan. Kenapa? Sebelum datang hari kiamat. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Pada hari itu engkau nggak punya uang lagi. Engkau nggak bawa emas, nggak bawa perak. In kana lahu amalun salih. Nih, ini bicara suami istri. Kalau sang suami menzalimi istrinya, istrinya menuntut, istrinya minta, hak aku diberikan. Ketika di dunia seharusnya suami bisa ngasih belanja yang cukup. Dia punya uang untuk itu. Dia bisa memenuhi hak-hak istrinya. Tapi dia tidak lakukan. Maka pada hari kiamat, nggak ada lagi uang yang kau miliki. Kekayaanmu, nggak ada. Yang ada amal soleh. Maka akan diambil dari amal solehnya. Biqadri madlamatih. Yang setara dengan kezaliman yang dia lakukan. Wa illam takun lahu hasanah, gimana kalau orang ini nggak punya kebaikan dia? Apa yang mau diambil? Orang jahat memang. Berbuat baik pun ria. Nggak ada kebaikan dia. Sehingga nggak bisa diambil. Kalau nggak ada amal kebajikan dia. Ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alih. Maka akan diambilkan dari dosa istrinya. Ditimpakan kepada suami. Atau yang semisal itu. Hadits rawahul Bukhari dari kitab sahih. Maka hendaklah para suami memperhatikan hak-hak istrinya. Jangan maumu. Biasanya mungkin ada suami-suami yang ya, hak apa yang dimiliki oleh istri kita? Ada banyak. Yang pertama adalah hak sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Pernah seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Haidah. Dia berkata kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Apa hak istri kita atas kita? Kita suami ini gimana sih bersikap kepada istri? Apa hak dia? Maka Rasul SAW mengatakan, "Antut'imaha idza ta'imta." Engkau wajib memberikan makan kepada dia kalau engkau makan. Berarti kalau ada suami yang bekerja keras pulang, nggak dapat apa-apa, istri harus nerima. Nggak bisa dia menggugat suaminya. Suami nggak bawa duit, Ustaz. Padahal suami sudah berusaha. Tapi kalau suami malas-malesan, maka dia akan dihisap nanti, dituntut sama istri. Tapi enggak. Nabi memberikan penjelasan, engkau beri makan kepada dia kalau engkau makan. Wa antaksuha idza tasaita aw iktasabta. Engkau beri pakaian kepada dia kalau engkau ada penghasilan atau kalau engkau beli pakaian. Engkau punya pakaian, berikan kepada istrimu. Wala tadribil wajha. Jangan memukul wajah. Jangan memukul wajah. Kalau engkau pernah memukul wajah istrimu, minta maaf. Sebelum hari kiamat dia menggugatmu pada hari kiamat. Kau gak punya hak untuk memukul wajah dia. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekan dia. Kalau engkau melakukan ini, membuli istrinya sendiri, pada hari kiamat istrimu akan menuntutmu kalau dia gak ridha. Ingat, ini bicara ketika istri tidak ridha. Ada suami yang kadang-kala kalau ngomong sama istrinya, na'udzubillah min dzalik. Kebun binatang keluar dari mulutnya. Toilet itu, tempat yang nggak baik itu keluar dari mulut. Padahal Nabi SAW mengatakan, wala tuqabbih, hak istrimu untuk tidak dijelek-jelek.
Wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot dia kecuali di rumah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini hak sandang, pangan, papan, dan nanti hak kedua kita bicara tentang ya bagaimana bermuamalah yang baik. Di surat At-Talaq ayat 6 dan 7 Allah menjelaskan tentang hak istri. Bahkan dalam kondisi cerai pun, dalam kondisi cerai, istri diceraikan. Di dalam masa iddahnya, itu punya hak sandang pangan papan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Silakan dibaca ayat 6 dan 7 surat At-Talaq. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسروا فسترضع له الله Lanjut. Liyunfiq. ذو سعة من سعته ومن قدر عليه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka membuahkan kandungannya. Kemudian jika mereka membuahkan anak-anak, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak untuknya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Barakallahu fikum. Kita lihat di ayat ini. Allah memerintahkan para suami untuk memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Sesuai dengan kemampuan suami. Maka hak tempat tinggal ini harus dipenuhi. Kalau mampu ya. Sesuai kemampuannya. Kadangkala istri tinggal sama orang tua suami. Alhamdulillah. Kalau bisa istri cocok sama mertuanya. Tidak terjadi keributan di rumahnya. Dan istri menerima hal itu hak dia. Tapi kalau dia mengatakan kepada suaminya, Bang, anak kayaknya kok ada masalah ya sama orang tua, anak minta tempat tinggal sendiri. Itu hak istri. Dipenuhi. Dan bisa jadi nggak harus beli rumah itu. Bisa sewa, bisa kontrak. Para ulama tatkala berbicara tentang hak tempat tinggal buat istri. Cukup buat istri itu satu kamar buat dia. Ada dapur, ada toilet, mungkin ada ruang tamu. Bas. Itu hak dia. Jadi kalau mau kumpul sama orang tua, kadangkala ya mungkin dikasih kamar sendiri, dapur sendiri, berpisah lah. Tapi walaupun satu halaman sama orang tuanya. Itu hak istri. Maka tolong para suami jangan meremehkan hal ini. Kemudian kalau bicara
nafkah. Maka Allah sebutkan, yang punya keluasan, kasih yang banyak. Sesuai dengan keluasanmu. Jangan pelit sama istrimu. Karena banyak suami yang foya-foya. Kalau beli barang keinginan dia, Masya Allah, semau dia. Untuk memberi istri, dia mungkin harus salat istikharah terlebih dahulu. Na'udzubillah min dzalik. Ada suami yang karena istrinya punya pekerjaan, nggak dikasih nafkah. Kau punya kewajiban kasih nafkah sama dia. Walaupun mungkin istrinya kaya, istrinya punya penghasilan. Kalau istrinya ridho mengatakan, bang udah bang. Duit abang buat abang lah. Ana alhamdulillah udah punya penghasilan. Berarti sang istri menggugurkan haknya. Tapi kalau tidak, kau wajib memberikan nafkah. Makanya seorang suami yang bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dia itu terhitung fi sabilillah, di jalan Allah. Bayang. Maka tolong para suami yang sudah menikah atau laki-laki yang mau menikah, ingat dengan hak istrimu. Makanya kadangkala anak-anak muda yang mau menikah ya, dalam kondisi belum punya kemampuan, orang tuanya ngomong, mau dikasih makan apa istrimu? Betul pertanyaan itu. Dan Nabi SAW ketika menyuruh para pemuda untuk menikah, Nabi memberikan syarat. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai kaula muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, kemampuan secara fisik, kemampuan secara finansial, hendaklah dia menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanil faraj. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang nggak mampu, puasa. Jangan maksain nikah. Puasa. Ada solusi. Karena jangan sampai engkau maksa menikah, tapi engkau nggak bertanggung jawab. Tidak mampu memberikan nafkah kepada istri. Terus gimana? Siapa yang dosa? Maka tolong perhatikan hal ini. Karena kalau ada suami mau nikah lagi. Boleh dalam Islam. Boleh. Boleh nikah lagi. Tapi jangan lupa. Dengan hak istrimu. Jangan sampai engkau menggunakan uang istri untuk memberikan nafkah kepada istri kedua. Udah gak ngasih nafkah sama istri pertama. Na'udzubillah min dzalik. Dia kadangkala memanfaatkan kekayaan istrinya. Kelak akan ditegakkan keadilan. Tapi hak yang kedua, hak disikapi dengan baik. Hak dihargai. Hak dimuliakan. Hak dicintai. Sampai kata Nabi SAW, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan-perempuan itu. Dalam urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian tuh ngambil itu perempuan dari orang tuanya, itu dengan amanah dari Allah. Tuh perempuan yang awalnya haram untuk engkau sentuh, lalu jadi halal dengan kalimatullah. Nggak main-main urusannya. Ini bukan kumpul kebo. Bukan kumpul sapi, bukan kumpul kambing. Ini pernikahan. Di situ ada kewajiban seorang suami untuk peduli sama istrinya. Di surat An-Nisa ayat 19. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada para suami? Kepada orang-orang yang beriman. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن
تعذروهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Barakallahu fikum. Ingat, di ayat ini para suami harus berhati-hati dengan harta istri. Nggak halal engkau makan harta istrimu kecuali dengan izinnya. Berkaitan dengan mahar. Ingat, mahar itu haknya istri. Suami ketika memberikan rumah, memberikan emas, perhiasan, memberikan uang kepada istrinya, itu milik istri. Karena terkadang ada suami yang minta lagi, nggak halal. Kecuali sang istri melakukan kemaksiatan, berzina. Maka boleh sang suami menuntut balik tuh uang yang sudah dia berikan dalam proses pernikahan, yakni mahar yang sudah dibayarkan. Tapi kalau enggak boleh. Ini berkaitan urusan dunianya, urusan harta dan kekayaan. Kemudian dalam urusan pergaulan Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik, ngomong yang baik, bicara yang baik, panggil dengan yang baik. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya. Sampai-sampai beliau mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama bini-bininya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik kepada keluarga. Bagaimana sikapmu kepada istrimu? Lihat Nabi SAW memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha dengan panggilan-panggilan yang indah. Memaklumi kekurangannya, memuji kebaikannya, tidak mencela makanannya. Itu yang dilakukan sama Nabi SAW. Pergauli dengan cara yang baik. Engkau lakukan itu tidak. Al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik itu, tutur kata yang baik itu sedekah. Engkau berikan kepada siapa? Teman kantormu? Sekretarismu? Kawan-kawanmu? Berapa banyak laki-laki yang pandai bertutur kata yang baik kepada orang lain, tapi sama istrinya nggak bisa. Tidak sedikit orang-orang yang diacungkan 2 jempol untuk dia. Oleh siapa? Oleh kawan-kawannya. Tapi di rumah 2 jempol itu terbalik. Mungkin gak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Dan istrimu akan ada untuk menggugat. Ketika engkau gak baik sama dia. Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan Nabi SAW tadi udah kita sampaikan sabdanya. Wala tuqabbih. Jangan suka jelek-jelekin istri. Jangan mukul istri. Jadi KDRT itu terlarang dalam Islam. Namun banyak di antara kita yang memang gak pernah belajar bagaimana menjadi suami. Dokter jangan ditanya, dia belajar kode etik menjadi dokter. Bahkan ada sumpah dokter. Dia tahu dengan hak-hak pasien. Dia tahu dengan hak-hak teman sejawat dia. Tapi istrinya kadang-kadang nggak tahu.
Kenapa? Karena sepanjang dia kuliah di kedokteran, nggak ada pelajaran khusus tentang hak-hak istri. Ada nggak jemaah? Ini teman-teman yang kuliah S1, kuliah S2, yang ya secara sosiologi kita tahu itu mahasiswa, itu mahasiswi bakal jadi apa? Kan kampus itu punya visi dan misi. Kadang-kala mereka lupa bahwa mereka berdua ini mahasiswa dan mahasiswi kelak akan menjadi suami istri. Akan menjadi bapak dan ibu. Seharusnya itu disisipkan di dalam visi misi kampus. Bagaimana lulusan mereka dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis. Bagaimana kalau dia seorang mahasiswi dapat menjadi istri dan ibu yang teladan. Tapi nggak ada. Yang ada lulusannya ya sekedar menjadi pekerja yang memiliki skill yang bagus, ini, itu. Tapi untuk keluarganya nggak belajar. Maka ingat, alhamdulillah. Sekarang ada kemudahan nih. Malam ini kita bisa berjumpa. Kita belajar lagi tentang agama kita. Yang kita tidak dapatkan di bangku sekolahan, kita harus cari di tempat yang lain. Kemudian hak yang ketiga. Dijaga agamanya. Dididik, istri punya hak untuk dijaga kehormatan dirinya. Untuk dijaga agamanya. Untuk dididik, diajarin, diarahkan. Dan ini juga sangat kurang di dalam kehidupan rumah tangga. Banyak suami yang perhatian dengan penampilan zahir istrinya. Rambutnya, wajahnya, sehingga dia membelikan buat istrinya pakaian yang indah supaya tampak menarik. Dia berikan make up, dia belikan parfum. Dia belikan alat olahraga di rumahnya. Diikutkan istrinya fitness. Segala macam. Istrinya perawatan diantar. Ada suami-suami yang Masya Allah. Untuk yang urusan fisik. Segala cara dia lakukan. Bahkan istrinya melakukan perawatan dengan biaya yang mahal pun. Ya, nggak masalah kayak gitu. Tapi ada yang lebih penting yang ada di tubuh istrinya. Ingat perawatan yang Anda jadi ingat nih. Tolong perempuan-perempuan yang sibuk memperindah dirinya, aturan agama dipelajarin lagi. Karena na'udzubillah min dzalik ya. Apa yang dijanjikan setan itu sudah dianggap wajar oleh manusia di masa sekarang ini. Merubah bibir, merubah hidung, operasi plastik ini dan itu. Hati-hati. Itu salah satu misi iblis puluhan ribu tahun yang lalu. Dan sekarang terjadi dengan nyata. Tapi kembali. Tatkala seorang suami peduli sama fisik istrinya. Tolong di dalam istrinya ini ada satu makhluk. Yang halus sekali. Namanya ruh. Itu harus diperhatikan. Jasad ini tanpa ruh bangkai, walaupun cantik. Ingat, jasad tanpa ruh itu bangkai walaupun cantik. Dan ada manusia-manusia yang bangkai hidup. Nggak berguna. Maka para suami tolong, engkau punya kewajiban. Sebagaimana engkau perhatian dengan fisik istrimu, dan engkau mengarahkan istrimu untuk itu, engkau juga punya kewajiban untuk membimbing istrimu, menggandeng dia, melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam untuk selamat sampai ke surga. Menjaga istrimu dari api neraka. Dengan cara ngajarin dia, ajak kajian. Bukan cuma diajak ke mall tuh istri. Rekreasi, bukan cuma diajak rekreasi. Ajak ke masjid. Untuk mendengarkan kajian-kajian dan ceramah. Belikan buku buat istrimu. Bawa istrimu ke tempat-tempat yang baik. Carikan kawan-kawan yang baik.
Karena hibati fillah, ada suami-suami yang mengkhianati istrinya dengan hanya menjadi mesin pencari uang saja. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim ayat 6? Allah menjelaskan tentang kewajiban orang-orang yang beriman terhadap keluarganya. Tafadhal. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Subhanallah. Ini kewajiban para suami, para orang tua. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana seorang suami kelak pada hari kiamat akan dimintain pertanggungjawaban? Karena tidak menyelamatkan istrinya dari api neraka. Sampai ada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang bernama Amr bin Qais. Dia mengatakan innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yawmal qiyamah indallah. Sesungguhnya akan ada wanita atau ada kesempatan bagi wanita untuk menggugat suaminya pada hari kiamat di sisi Allah Azza wa Jal. Fataqul. Lalu perempuan ini mengatakan kepada Allah, innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Ya Allah, nih suamiku nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah membimbing aku. Kana ya'tini bi khubzis suq. Kerjanya dia hanya bawa roti dari pasar buat aku. Ini zaman dulu. Kerjanya dia cuma cari duit. Itu yang dia kerjakan. Dia belikan baju aku, mobil, rumah, semuanya dia sediakan. Tapi dia nggak pernah ngajarin aku tentang engkau ya Allah. Ingat, itu hak istri. Boleh dia gugat? Ya boleh, dia akan menggugat itu. Maka jangan kemudian suami enak-enak ya. Karena merasa sudah memberikan hak istrinya semua sudah dipenuhin. Ternyata ada kewajiban yang belum kau kerjakan. Yaitu menjadi pemimpin yang membimbing istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Engkau pemimpin. Jangan hanya minta dihargain, dihormatin. Tapi engkau tidak melakukan kewajiban. Akan ada neraka yang harus kita lewatin bersama. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengarahkan Nabi SAW dalam mendidik istrinya. Apa kata Allah di surat Al-Ahzab ayat 59. Di surat Al-Ahzab ayat 59 Allah memerintahkan Nabi agar membimbing istri-istrinya. Tafadhal. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin,
hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah jemaah. Ini perintah Allah kepada Nabi agar memerintahkan kepada istri-istri. Dan kita pun diperintahkan seperti itu. Untuk ngajarin istri-istri kita tentang urusan agama ini. Salah satunya secara khusus. Allah menyuruh Nabi agar menyuruh istri-istrinya, putri-putrinya, istri-istri orang-orang beriman agar mengenakan jilbab. Maka para suami, tatkala engkau membiarkan istrimu tidak menutup auratnya, tidak berjilbab, dan kau tidak peduli dengan urusan itu, maka kelak akan ada api neraka yang menunggu kita. Allah ketika mensyariatkan hal ini, bukan untuk menyusahkan para wanita, tapi untuk menjaga dan memuliakan wanita. Karena ada orang tua yang merasa, wah anak gak pernah nyuruh anak pakai jilbab. Urusan dia. Mau pakai jilbab ya mau dia. Subhanallah, ini Allah nyuruh Nabi agar menyuruh istri-istrinya. Lalu engkau gak mau nyuruh istrimu, gak mau nyuruh putrimu dengan mengatakan, biar dia kalau mau pakai jilbab terserah dia. Allah nyuruh jemaah. Engkau bakal disidang nanti. Akan dituntut. Apa pasal-pasal tuntutannya? Orang sudah sebutkan nih surat Al-Ahzab ayat 59. Maka hibatifillah, tolong para suami belajar. Kalau nggak bisa belajar, ya bawa istrimu untuk belajar, untuk mendengarkan kajian. Jangan menjadi mesin pencari uang aja. Sedangkan istrimu itu tercipta dari dua. Dari ruh dan tanah. Ada yang perlu kau perhatikan di ruh dia. Dengan memberikan ilmu dan pendidikan. Agar dia menjadi seorang hamba Allah. Yang taat dan patuh kepada Sang Pencipta. Yang terakhir, hak ranjang. Jadi kalau istri punya kewajiban bila dipanggil oleh suaminya ke ranjangnya untuk datang. Maka sang suami juga punya kewajiban untuk memuaskan istri. Urusan hak ranjang ini. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As. Yang dia ini peduli sama hak Allah Azza wa Jalla. Dia sholat malam. Dia puasa sunnah. Nggak berbuka. Istrinya nggak dideketin. Nggak disentuh. Padahal istrinya cantik, anak bangsawan. Sampai bapaknya Amr bin As ini laporan sama Nabi SAW. Karena melihat Abdullah bin Amr bin As ini kok kayaknya nggak menyentuh istrinya. Mertuanya Amr bin As selalu tanya sama istrinya, gimana suamimu? Karena dia nggak ingin ribut sama orang tua anak perempuan ini. Jadi dia cerita, ni'mar rajul. Dia orang yang baik. Dia selalu bangun malam dan puasa sunnah. Ya sudah. Kalau malamnya sholat, siangnya puasa, gimana dia akan menyentuh istrinya? Maka dilaporkan sama Nabi SAW. Dipanggil sama Nabi SAW. Dikasih arahan. Engkau puasa 3 hari lah dalam sebulan. Maksa udahlah puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Hatamkan Quran jangan tiap malam. Tiap 7 malam. Nabi menjelaskan. Istrimu itu juga punya hak. Salah satunya hak ranjang. Tujuan pernikahan ini kan untuk menundukkan pandangan salah satunya dan menjaga kemaluan. Ketika hasrat itu tersalurkan, baik dari kalangan laki-laki dan wanita, hidup itu jadi tenang. Makanya di surat Al-Baqarah, ayat 226
227. Allah menjelaskan tentang suami-suami yang bersumpah tidak mau menggaulin istrinya. Ada suami yang tidak mau menggaulin istri. Bersumpah dia. Mungkin dia marah sama istrinya. Kemudian dia sumpah nggak mau menggaulin istri. Apa hukumnya? Allah sebutkan hal ini. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Lanjut. Bagi orang yang menukila وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Bagi orang yang menggila istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah pengampun Maha Penyayang. Dan jika mereka bertetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ilah yang dimaksud ini sumpah tidak mau menggauli istrinya. Allah kasih waktu 4 bulan. Setelah 4 bulan, engkau ada 2 pilihan. Menggauli istrimu atau engkau menceraikan istrimu. Hanya ada 2 pilihan. Ini berkaitan dengan hak ranjang buat istri. Sehingga para suami, tatkala dia memang, ya ada suami mungkin yang tadi sakit hati sama istrinya, kemudian dia tidak menggauli istrinya, dia berdosa. Kalau perempuan itu dilaknat sampai subuh, ketika dipanggil sama suami yang kamu datang, engkau pun akan mendapatkan ganjaran dan balasan atas yang kau kerjakan. Maka Nabi SAW memberikan arahan dalam urusan ranjang ini. Jangan sampai ada suami-suami ya yang hanya memikirkan memuaskan syahwat dia, tapi istrinya belum dapat. Maka hendaklah dia memperhatikan. Karena di situ ada tujuan. Seorang suami yang tidak memenuhi syahwat istrinya, na'udzubillah, ditakutkan istrinya akan mencari di tempat lain. Udah secara pendidikan agama nggak dikasih, bimbingan ketaatan nggak dapet, nggak digaulin juga. Maka akhirnya sang istri akan cari di tempat lain. Hibatifillah. Itulah beberapa hak yang harus dipercayai. Ustaz, Masya Allah. Atas ilmu dan nasihat yang telah sampaikan. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum wa barakallahu. Baik, izin Anda lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Ustaz. Di sini ada Aki Afi yang akan membacakan. Aki Afi, ahlan wa sahlan Aki. Ahlan bik. Masya Masya Allah. Allah. Bagaimana nih tema malam ini luar biasa Aki. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini masih lanjutan tema yang bulan lalu nih, Februari. Sorry. Ini ya hak-haknya istri sekarang nih. Yang bulan lalu kan hak-haknya suami. Nah, bulan lalu itu temanya suamimu di surgamu dan nerakamu itu. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang suami kelak kau akan juga istrimu di akhirat. Masya Allah. Lengkap ini. Baik. Barakallahu fikum. Bagaimana Aki? Sudah berapa pertanyaan yang masuk Aki? Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kabar Bang Alfi? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini udah hampir 90 pertanyaan ya Ustadz yang udah masuk. Masya Allah, sampai tengah malam kayaknya kita nih. Masya Allah. Saya akan coba bacakan pilihan Ustadz. Siap. Dari seorang akhwat bertanya, bagaimana jika ada suami yang pernah berzina, kemudian bertobat, dan istri mau menerima suami, namun di akhirat suami tetap akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya itu. Ustaz. Mohon nasihatnya. Nah, barakallahu fikum. Berbincang tentang suami yang berzina. Ingat, tidak ada alasan
bagi seorang suami untuk berzina. Apapun kondisinya. Tatkala Allah sudah memberikan kesempatan bagi dia untuk menikah lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Allah kasih. Kemudian dia berzina. Bagaimana dia akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian kalau dikatakan dia sudah bertobat. Zina ini tidak bicara hak istri. Tapi bicara hak Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang laki-laki yang berzina itu nggak perlu laporan sama istrinya tatkala dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya cukup dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla antara dia sama Allah. Kalau ternyata ketahuan sama istrinya, kemudian istri menerima dia. Menerima dia. Kalau bicara memaafkan, dia memaafkan karena dikhianati oleh suaminya. Tapi urusan zinanya antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Tatkala sang istri menerima suaminya balik lagi. Karena dilihat suaminya memang taubat dengan taubatan nasuha. Apakah pada hari kiamat sang suami akan dituntut lagi sama Allah Azza wa Jalla nantinya? Ya tergantung. Kalau dia sudah bertobat dengan taubatan nasuha, selesai. Allah itu maha menerima taubat hambanya. Kita tahu bagaimana cerita wanita yang berzina. Yang dilemparin batu, dirajam sampai mati. Dia bertobat dengan taubat yang pahalanya cukup untuk mengampuni 70 penduduk Madinah. Maka kalau suaminya ini benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka selesai urusannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, ada dari seorang ikhwan, orang tua istri menginginkan agar cucunya diasuh dan dibesarkan olehnya. Sementara hal itu ditolak oleh suami. Yang mana lebih didengar oleh sang istri? Apakah suami atau orang tuanya? Orang tuanya sangat berharap sampai menangis ingin membesarkan cucunya dan ditolak oleh sang suami. Apakah suami akan digugat jika lebih mementingkan dirinya daripada mertuanya? Mohon nasihatnya Ustaz. Naam jemaah. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan menarik jemaah. Kalau kita bicara gugat-menggugat, ini berkaitan dengan hak. Siapa yang berhak merawat anak itu? Bapaknya sebenarnya. Yang punya hak itu bapaknya. Dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Dalam kondisi sudah bercerai pun sang bapak full tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Ini penting. Mungkin tadi lupa. Anak ingatkan. Bagi para laki-laki. Tatkala kau bercerai dengan istrimu. Lalu anak-anak ikut sama istrimu. Ingat. Kewajibanmu kepada anak-anakmu tidak ada yang berubah. Ingat, kewajibanmu kepada anak-anakmu tidak ada yang berubah. Kenapa? Yang ada itu mantan istri tapi nggak ada mantan anak. Sehingga engkau wajib full memberikan nafkah kepada anak-anak. Kalau anak-anak itu hidup sama ibunya, engkau punya kewajiban memberikan nafkah kepada ibunya yang merawat anak-anak. Kalau enggak, akan terjadi penggugatan pada hari kiamat nanti. Berapa banyak laki-laki yang setelah menceraikan, anaknya dikasihkan kepada istrinya, dia pergi kemana, nikah lagi, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Apabila ternyata mertua, orang tua istrinya ingin merawat anaknya, tapi sang suami tidak memberikan hak itu, nggak apa-apa. Hukum agama dan hukum dunia itu haknya suami. Tidak dikatakan suami mementingkan diri sendiri. Tapi suami memang dia ingin mendidik anaknya. Anaknya dia gitu. Sehingga yang harus menerima adalah mertuanya. Mertuanya dikatakan afan. Ya sudah ini kepingin mendidik anaknya. Lalu anaknya dia. Dan mertua dulu sudah mendidik anaknya sendiri gitu. Sehingga anak-anak itu besar dan menikah. Cuma tinggal bagaimana menjalin komunikasi. Kadang-kadang kan orang tua ini ya udah kesepian. Keberadaan cucu itu menjadi pelipur lara buat mereka. Membahagiakan mereka. Atau kalau enggak ya mertua yang hidup dekat sama menantunya. Walaupun tidak satu rumah sehingga bisa terus melihat cucunya dan berbahagia dengan mereka. Mungkin seperti itu. Jadi kalau dikatakan menuntut nggak bisa nuntut. Karena itu memang haknya suami.
bukan haknya mertua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustaz, mungkin dicari jalan tengahnya Ustaz ya, jadi bisa saling bisa saling memberi kasih sayang Betul juga kayak gitu gitu Bang. antara mertua sama ayahnya. Nah, baik Ustaz, selanjutnya dari seorang akhwat, bagaimana tips menasehati suami tanpa menjatuhkan marwahnya sebagai qawwam? Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan yang indah dari seorang istri yang menghormati suami. Apa sekarang cara bagaimana tidak menjatuhkan muruah suami dalam memberikan nasihat kepada suami? Yang pertama, jangan pernah menegur suami di depan orang. Jangan. Atau di depan anak-anaknya. Carilah waktu yang khusus untuk ngobrol sama suami. Kadangkala ada suami-suami yang cerdik, yang bijak. Istri tanpa perlu bicara panjang lebar, itu suami udah paham. Dengan isyarat-isyarat ya, suami udah paham. Tapi ada yang enggak. Sehingga engkau perlu waktu khusus dulu sama suami. Baik ketika anak-anak tidur. Atau kalau ternyata belum punya anak. Di waktu-waktu santai. Sambil dipijit suaminya. Minta izin sama suami. Bang, boleh aku nyampaikan sesuatu? Ketika suami merespon, ahlan wa sahlan, kau sampaikan dimulai dengan minta maaf. Aku minta maaf. Aku mungkin gak sempurna ya. Aku ingin kita bisa lebih baik. Yang aku pelajarin, sekali lagi aku mohon maaf, bukan menggurui. Artinya tetap bagaimana mendudukkan suami sebagai pemimpin. Seperti ini, seperti itu. Atau kalau abang mungkin mau lihat, ini yang ana baca bang. Abang mungkin bisa membandingkannya. Mungkin dengan cara seperti itu. Atau bisa jadi lewat orang lain. Yang memberikan nasihat. Omongnya suaminya ini dekat sama si A. Sang istri dekat sama istrinya si A. Bagaimana sekarang si A ini bisa memberikan nasihat kepada suami tanpa nasihat umum gitu loh. Memang kadang-kadang suaminya nggak ke masjid ya. Bagaimana si A ini bisa ngajakin suaminya ke masjid. Itu bisa menjadi salah satu solusi dalam melaksanakan perintah Allah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah Ustaz. Jadi kembali lagi adab yang diutamakan ya Ustaz ya dalam menyampaikan ya. Masya Allah. Betul. Nah, selanjutnya Ustaz, dari seorang Ikhwan ini, bagaimana jika suami belum bisa memberikan nafkah karena di PHK karena pandemi Ustaz? Apakah berdosa dan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah rahimakumullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tadi kita baca tuh firman Allah di surat At-Talaq ayat ke-7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang dikasih keluasan rizki, dikasih kelapangan rizki, memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan rizkinya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu. Barang siapa yang disempitkan penghasilan dia, hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani hamba kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Niscaya Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Kembali kepada suami tadi yang di PHK. Bagaimana kondisi dia? Ya dia sampaikan kepada istrinya. Kalau istrinya menerima, ya udah. Karena istri boleh gugat cerai. Istri boleh gugat cerai tatkala suami tidak memberikan nafkah kepada dia. Ini bicara gugat di dunia ya. Sehingga kalau sang suami tadi, mamanya dia nggak bisa memberikan nafkah, lalu istri mengatakan, bang, kalau gitu bang, kayaknya anak lebih baik berpisah gitu ya. Karena gimana? Suami nggak memberikan nafkah. Dia juga nggak bekerja. Dia mungkin milih balik ke orang tuanya. Daripada hidup terlantar mamanya. Walaupun tidak dianjurkan bercerai hanya gara-gara hal yang seperti itu. Dan ada istri-istri yang baik. Sang suami minta maaf sama istrinya. Dia tidak bisa memberikan nafkah karena ada alasan. Bukan karena malas. Tapi karena memang di PHK. Kemudian mungkin usahanya bangkrut. Kalau sang
istri menerima, selesai urusan, dia tidak akan digugat. Di masa Nabi SAW, tidak sedikit sahabat yang mungkin hidup dari penghasilan istrinya. Bukan nggak sedikit ya, ada. Seperti contohnya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah istrinya pulang setelah mendengarkan kajian dari Nabi SAW menyampaikan kepada suami, wahai suamiku, aku kayaknya nggak bisa bantuin engkau lagi. Lalu kenapa, kata suaminya? Aku kok kepingin sodakoh ya. Selama ini hasil kerjanya dimakan. Sedangkan yang wajib ngasih nafkah kan suami, bukan istri. Ini sekarang hasil kerja istri dimakan sama suami sama anak-anak. Maka akhirnya dia berpikir, dia kepingin sodakoh. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada istrinya? Allah tidak akan melantarkan kita. Yakin nih sahabat, bahwa rizki itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kalau istri tidak memberikan penghasilannya untuk dimakan, sang suami yakin Allah tidak akan melantarkan. Selama masih ada nyawa di tubuh kita, akan ada rezeki kita. Tapi kata suaminya, coba engkau tanyakan kepada Rasulullah SAW, gimana kondisimu ini? Hasil kerjanya dimakan sama keluarga, kemudian nggak bisa sodako. Sedangkan perempuan ini agar nggak masuk neraka, disuruh banyak sodako sama Nabi SAW. Akhirnya bertanyalah dia kepada Nabi SAW, dan jawaban Nabi SAW, yang engkau berikan kepada suamimu itu sodakoh. Jadi nggak perlu mikir sodakoh ke tempat lain, sodakoh sama suami dan anak-anak sendiri. Karena itu bukan kewajiban istri memberikan nafkah. Sehingga jadi sodakoh nilainya. Maka para suami tadi yang dikatakan dia di PHK, maka dia minta keridhaan istrinya. Kalau istrinya ridha dan mungkin makan dari penghasilan istrinya, semoga itu jadi makanan yang halalan thayyiban dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu, dan istri mendapatkan pahala sedekah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Intinya komunikasi Ustaz ya, insyaallah. Nah, Istri udah ridho dan ikhlas, insyaallah nggak dituntut nanti ya. Insyaallah, Pak. Dan insyaallah malah membuka rezeki lainnya Ustaz ya. Subhanallah, betul. Ustaz, selanjutnya Ustaz, apa yang harus dilakukan istri jika ibu mertua menuntut banyak materi dari suami, sementara suami belum memenuhi kewajiban nafkah kepada istrinya? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ya, ini bicara tentang seorang suami di antara istri dan orang tuanya. Maka ingat para suami, jangan sampai engkau berbuat baik kepada satu pihak tapi menzalimin yang lainnya. Kewajiban seorang anak berbakti kepada orang tuanya tidak diragukan lagi. Tapi kewajiban suami memenuhi hak-hak istrinya juga sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Sehingga sang suami harus melihat apa kewajiban dia kepada orang tua. Kalau dikatakan orang tua menuntut banyak urusan materi, maka sang suami harus tahu diri. Aku punya berapa? Engkau punya istri yang harus engkau penuhi kebutuhannya. Tadi kita bicara sandang, pangan, papan. Orang tua juga sandang, pangan, papan engkau penuhin. Kalau sudah dipenuhin hal itu, yang lainnya gaya hidup. Kalau tidak dipenuhi karena nggak mampu, nggak apa-apa. Oh, ibu mamanya kepingin ini, kepingin itu. Katakan minta maaf ibu, aku nggak punya. Sehingga sang istri, sang suami, sang anak ini juga, sebelum bicara gaya hidup ibunya, maka yang dia penuhin adalah kehidupan ibunya dan kehidupan istri dan anak-anaknya. Nafkah, sandang, pangan, papan tadi. Sisanya insya Allah mudah. Sehingga mungkin yang perlu disampaikan kepada suami tadi, supaya dia nggak dituntut di akhirat nantinya. Dia berpikir ingin berbakti kepada ibunya. Tapi tidak dengan menzalimin istri. Kebaktian yang dibangun di atas kezaliman kepada istri adalah sebuah kezaliman. Bukan kebaktian jadinya. Dan itu akan berbahaya untuk kehidupanmu. Engkau mungkin berpikir doanya orang mustajab. Iya, doanya orang tua mustajab. Tapi doanya orang yang dizalimi juga mustajab. Bagaimana sekarang engkau melakukan kebaktian dengan melakukan kezaliman?
Jadi bukan kebaktian yang terjadi, yang ada kezaliman. Mungkin yang perlu disampaikan kepada suami tadi, untuk duduk melihat mana yang kebutuhan dan mana yang gaya hidup. Penuhi kebutuhan dua keluarga ini. Dia punya tanggung jawab sama orang tuanya, dia punya tanggung jawab sama istrinya. Tapi kalau untuk gaya hidup, nanti ketika ada kelebihan, baru bisa berbagi lagi sama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini Masya Allah, antara biru walidain sama tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak Ustaz ya. Masya Allah. Subhanallah. Anda lanjutkan Ustaz. Siap, siap. Ada seorang akhwat didekati seorang ikhwan, tetapi ikhwan yang berpahaman bahwa hijab, saum, sunnah-sunnah seperti sholat di masjid buat ikhwan, hafalan surah dan lain itu tidak penting, hanya sekedar sunnah saja dan ibadah yang dilakukan Nabi, ya Nabi saja. Apakah ikhwan seperti ini bisa dijadikan contoh dan dijadikan imam Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Kalau bicara apakah ikhwan seperti itu bisa dijadikan imam? Nggak bisa. Gimana mau dijadikan imam? Sedangkan dia tidak menjadikan Nabi sebagai imamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah imam yang berimam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara ada ikhwan mungkin yang sholatnya alhamdulillah 5 waktu. Tapi dia belum mengamalkan yang sunnah Ustaz. Tapi dia alhamdulillah melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini udah jadi imam insya Allah bisa. Karena dia bukan mengatakan yang sunnah itu nggak penting. Tapi dia belum mengamalkan. Namun kalau sudah bicara pemikiran, dia berpikiran bahwa ini nggak penting. Subhanallah. Kenapa dikatakan tidak penting? Bukankah ini yang akan dapat meraih cinta Allah Azza wa Jalla? Yang kata Allah Jalla Jalaluhu dalam hadis Qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Di mana hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Kalau dikatakan tidak penting. Ini kalau bicara yang hukumnya anjuran, tapi ada yang wajib-wajib. Dikatakan jilbab mungkin. Nggak penting. Subhanallah. Gimana tidak penting? Sedangkan Allah nyuruh nabinya untuk menyuruh istri-istrinya mengenakan jilbab. Maka tolong, alhamdulillah buat para wanita ya. Jangan akhirnya tatkala engkau lama menunggu pasangan, engkau terima apa aja yang datang. Karena engkau ingin berbahagia di dunia dan di akhirat. Bukan hanya ingin berstatus istri. Apa gunanya engkau berstatus istri? Tapi rumah tanggamu tidak ada kedamaian. Tidak ada cinta dan kasih sayang. Maka standar minimal seorang imam buat seorang istri. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Terus berakhlak mulia. Itu standar minimal. Yang lainnya itu ya bisa menjadi pelengkap dan penyempurna nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Izin masih bisa lanjutkan pertanyaan Ustaz? Tafadhal Bang. Dari seorang akhwat bertanya Ustaz, apakah benar kisah Asiyah, istri Fir'aun bisa terjadi berulang di zaman ini pada umat Nabi Muhammad? Jika benar jodoh adalah cerminan diri, lalu bagaimana dengan kisah Asiyah yang wanita penghuni surga tapi bersuami ahli neraka? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Sejatinya orang kalau mau menikah itu kan disuruh memilih. Jadi at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibah. Perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Dan sebaliknya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik. Yang buruk untuk yang buruk. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini bisa berarti perintah agar orang baik memilih orang baik. Ini kita bicara memilih. Tapi kadangkala dalam perjalanan hidup itu nggak bisa milih. Ada orang yang terpaksa. Kalau bicara Asiyah binti Muzaib dengan Fir'aun, ya kita tahulah bagaimana Fir'aun. Perempuan itu kadang nggak bisa milih.
Sehingga dia dinikahkan sama orang yang seperti itu. Berapa banyak wanita yang nggak suka sama laki-laki itu. Tapi terpaksa. Dan di sini menjadi ujian buat dia. Menghadapi suami yang zalim. Sehingga Allah berikan kepada dia. Di mana dia bisa bertahan. Dia bisa menjaga kebaikannya. Menjaga ketakwaannya, keimanannya. Dengan suami yang seperti itu, balasannya apa? Allah berikan rumah di sisi Allah buat dia. Tapi kalau bicara engkau bisa memilih, maka engkau memilih gitu. Apakah Asya binti Muzahim bisa gugat cerai sama Fir'aun? Enggak mungkin. Kondisinya seperti itu. Tapi di masa sekarang, bisakah wanita menggugat suaminya yang zalim? Bisa. Suaminya nggak sholat, dia bisa menggugat. Maka kondisinya, di sini ada anjuran ketika seorang memilih dan dalam memilih yang baik untuk pasangan dia. Kemudian jamaah ini bicara secara umum. Orang baik itu dapat orang baik. Kalau ternyata dalam realitanya ada yang tidak sesuai, maka ini ujian yang Allah berikan kepada dia. Nabi Nuh alaihissalam istrinya nggak beriman. Nabi Lut istrinya nggak beriman. Ya kondisinya pada waktu itu. Ya akhirnya Allah hancurkan mereka. Artinya pada akhir cerita pasangan ini harus berpisah. Ima berpisah dengan kematian. Seperti kejadian yang mati di masanya Fir'aun, yang mati yang dibunuh adalah Asya. Yang di masanya Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah binasakan adalah istrinya Nabi Nuh. Lalu Allah gantikan buat Nabi Nuh istri yang lebih baik. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz, dari seorang awat lagi. Apakah kita harus selalu mengingatkan suami akan kewajiban suami dalam hal untuk ibadahnya? Padahal ibadah itu untuk dirinya sendiri dan saya sangat menginginkan untuk bisa beribadah bersama. Apakah nanti di hari kiamat kita sebagai istri akan ditanya juga tentang yang dilakukan suami? Mohon nasihatnya Ustaz. Subhanallah jemaah. Nah, barakallahu fikum. Kalau berkaitan apakah istri dituntut untuk mengingatkan suaminya? Iya. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman, laki-laki yang beriman, perempuan-perempuan beriman, itu mereka adalah pelindung. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai di antara mereka. Apa sikap mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini dalam kehidupan masyarakat kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga? Istri tahu suaminya melakukan kemaksiatan atau malas beribadah. Apa dibiarin? Ya nggak boleh dia biarkan. Di malam hari, kemudian dia sholat. Selesai sholat dia bangunkan istrinya. Kalau istri nggak mau bangun, dia cipratkan air di wajah istrinya. Kemudian istrinya sholat. Wa rahimallahu mra'atan. Dan Allah merahmati punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Iya, pemimpinnya kan suami Ustaz. Seorang anak buah kalau melihat pemimpinnya berbuat dosa, apakah boleh dia diam? Nggak boleh. Dia punya kewajiban memberitahu, menegur, mengingatkan. Tapi dengan cara yang baik ya. Jadi seorang istri mendoakan suaminya, ngobrol sama suaminya, memotivasi suaminya, menguatkan keimanan suaminya, ngajak suaminya ziarah kubur, bagaimana suaminya jadi lebih baik. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya Ustaz, Anda seorang istri yang diceraikan suami begitu saja tanpa ditemui dan diberi nafkah bahkan sampai masa iddah pun. Apakah kelak di akhirat si suami juga akan dituntut perkara hak-hak istri tersebut Ustaz? Mohon nasihat. Barakallahu fikum. Haibati fillah. Allah nanti akan menunaikan hak-hak manusia kepada pemiliknya. Sampai kita bicara binatang tadi pun. Yang kita tahu binatang ini ya kehidupan binatang. Kambing itu yang bertanduk, kadang-kadang nanduk yang nggak bertanduk, itu kehidupan mereka. Itu pun Allah akan tegakkan keadilan buat mereka. Bagaimana dengan seorang suami yang menceraikan istrinya, tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Apalagi kadang punya anak, anaknya nggak diurusin. Mungkinkah dituntut? Sangat mungkin sekali. Allah akan tegakkan keadilan. Mungkin suami pergi. Dia punya kehidupan yang lain. Tapi ingat, Allah tidak akan pernah lupa.
Mungkin manusia lupa. Ahsahullah wa nasu. Allah mencatat semuanya dengan teliti. Tapi manusia melupakan. Sehingga tatkala dibangkitkan pada hari kiamat, ada orang-orang yang bangkrut, jemaah. Bisa jadi suami bangkrut, pahalanya diborong sama istrinya. Bisa jadi seperti itu. Maka buat para istri, tetaplah engkau berlapang dada. Ketika engkau tidak mendapatkan hakmu sekarang di dunia, akan ada suatu hari engkau mendapatkan hak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Hasan, Ustaz, tapi kalau untuk case tadi, bila si istri ternyata memaafkan, apakah akan masih dituntut si sang suami itu? Ya, kalau bicara, jadi begini, ada dua hal. Yang berkaitan pertama, ada hak orang, ada dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sang istri tidak menuntut, ini yang berkaitan dengan haknya istri. Tapi kezaliman yang dia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, kalau dia nggak bertobat, maka tetap akan ada hubungannya. Akan ada persidangan buat dia. Jadi syarat bertobat itu kita tadi bicarakan 3+1. Kalau dosa itu sama Allah, engkau punya 3 yang harus engkau lakukan. Yaitu menyesali. Bertekad untuk tidak mengulangi dan meninggalkan perbuatan dosa itu. Kemudian yang berkaitan dengan orang lain, disinilah butuh maaf dari orang itu. Kalau dimaafkan sama orang itu, tapi ini orang nggak menyesal, ini orang tidak meninggalkan dosa itu, dan tidak bertekad untuk, dia biasa-biasa aja. Berarti akan tetap dia mendapatkan hukuman nantinya kalau Allah tidak mengampuni dia. Jadi seperti itu, Bang. Baik, Masya Allah, sungguh hadir ya, Ustaz. Masya Allah. Bang, bisa dipahami nggak? Enam. Iya, Masya Allah. artinya kan kalau dia tetap harus bertobat kepada Allah gitu. Walaupun istri yang memaafkan, dia ada dosa sama Allah gitu. Ya, dalam hal ini justru maksudnya Islam sungguh hadir ya dalam apa namanya hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia dengan benar-benar diatur ya. Subhanallah. Masya Allah. Nah, Bang, barakallahu Baik, fiik. Ustaz. Selanjutnya Ustaz, adakah perbuatan suami kepada istri yang dianggap remeh bagi sebagian suami tapi malah bisa menyebabkannya masuk ke neraka, Ustaz? Nah, jemaah. Kalau bicara yang dianggap remeh, ya tadi yang kita bicarakan tentang hak-hak istri. Khususnya nih, ini hal yang dianggap remeh adalah memaki istri, membuli istri. Karena nanti pada hari kiamat, bayangkan kalau istri ini dibuli, dicaci maki oleh suami, mungkin suami merasa aman buat dia. Kelak pada hari kiamat, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang yang bangkrut, salah satu dosa dia adalah waqad syatama hada. Dia pernah mencaci maki fulan. Mungkin mencaci fulan sekali, tapi istri kadang berulang kali dicaci maki, dihina, bertahun-tahun, dan sabar istri. Maka berkaitan dengan kata-kata, ingat yang paling banyak memasukkan ke neraka, kata Nabi SAW, itu adalah lisan dan yang di bawah perut kita. Maka barang siapa yang menjamin yang ada di antara dua rahangnya dan menjamin untukku yang berada di antara dua pahanya, maka aku jaminkan surga buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, Ustaz, selanjutnya, apa hukum menceraikan istri karena istri belum siap suami berpoligami? Mohon nasihatnya. Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau sang suami mau menceraikan istrinya, kadang-kala kan istri nggak mau dipoligami. Suami mau poligami. Kemudian suami ingin menceraikan istrinya yang tidak mau, nggak ada masalah. Boleh buat dia. Bahkan kadang-kala suami ini mendapati istri sudah tidak dapat melayani dia dengan baik umpamanya. Kemudian sang suami mau menceraikan istrinya. Maka boleh dia lakukan itu. Namun tidak bermudah-mudahan menceraikan. Masih ada proses yang harus dilaluin ya. Sampai dalam keributan pun Allah tidak menganjurkan untuk langsung berpisah. Allah menganjurkan untuk mengirim utusan dari pihak suami, utusan dari pihak istri untuk bermediasi. Mungkin mereka ketemu titik
tengahnya nantinya. Jadi kalau bicara boleh aja ketika suami mau nikah lagi tapi dihalang-halangi sama istrinya umpamanya. Sedangkan dia merasa itu sudah kebutuhan dia. Tapi jangan bermudah-mudahan untuk menceraikan istri. Mungkin bisa menjalin komunikasi yang baik. Tapi kalau nggak mungkin Ustaz, ya mau gimana lagi? Ya mungkin solusinya memang harus berpisah. Maka silakan berpisah. Tapi ingat, imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Kalau harus berpisah, berpisahlah dengan cara yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi mungkin itu bisa disimpulkan, maksudnya pilihan terakhir Ustaz ya, jika harus bercerai Ustaz ya. Na'am. Masya Allah. Ya Ustaz, selanjutnya ini kebetulan suami istri bekerja, namun sang suami saat memberikan nafkah suka menyebutkan nafkah untuk anak-anaknya. Apakah ini termasuk memberi nafkah kepada istri Ustaz? Apa nasihat? Maksudnya dia nggak ngasih sama istrinya, Bang? Dia nitip ke istrinya, ini untuk anak-anaknya gitu. Dia nggak ada. Dia nggak dikasih nafkah, Mas. Nah, kebetulan istri bekerja juga, mungkin. Ya nggak ada masalah gitu. Nah, ya jamaah, barakallahu fikum. Berkaitan dengan pertama, walaupun istri bekerja, punya penghasilan, tetap suami wajib gitu loh. Memberikan nafkah kepada istrinya. Hanya saja memang kadang-kala seperti ini. Ketika suami istri bekerja, akhirnya harus pakai pembantu. Harus pakai babysitter. Maka sang suami mengatakan, itu biayamu. Karena engkau tidak melaksanakan tugasmu. Istri nggak ngerawat anak-anak. Maka bisa jadi sang istri mengeluarkan biaya itu. Karena dia meninggalkan tugasnya. Tugas sebagai seorang istri, itu dia tinggalkan. Sehingga dengan dia punya pemasukan, dia berikan kepada tadi pembantu yang memang mungkin membantu dia karena dia tidak melaksanakan tugasnya dengan dia sibuk bekerja. Semuanya dia handle sama pembantu umpamanya. Maka di sini bisa ada kesepakatan antara suami sama istri. Tapi kalau bicara nafkah, walaupun istri bekerja, walaupun istri kaya, walaupun istri punya penghasilan, tetap suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Tetap kewajiban itu. Jadi kalau dikatakan ini buat anak-anak, ya kayaknya ada yang nggak beres sama suami. Atau kadang-kadang suami merasa istri udah punya uang. Berarti dia nggak wajib memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah ini haknya istri. Walaupun istri kaya raya. Istri bos perusahaan. Masya Allah. Bapaknya meninggal, ninggalkan warisan yang besar. Istrinya penghasilannya mungkin anggap sebulan 10 juta. Suami penghasilan 5 juta. Suami tetap ngasih nafkah? Tetap ngasih nafkah. Hanya saja tadi ketika sang istri meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan, mungkin dia harus keluar biaya untuk membiayai orang-orang yang menggantikan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir nih, Bang. Ini mungkin nambah sedikit, ini yang tadi itu ya izah seorang suami Ustaz ya, kalau harus memberikan nafkah untuk istri ya. Ya, iya Bang, kan kita bahas pada waktu pertemuan yang lalu. Suami itu menjadi pemimpin karena dua hal. Yang pertama karena Allah mengangkat dia sebagai pemimpin. Yang kedua karena memberikan nafkah gitu loh. Jadi kalau suami kemudian nggak memberikan nafkah, ya nggak kelihatan pemimpinnya siapa ini gitu loh Bang. Baik Ustaz, Masya Allah. Yang mungkin ini yang terakhir Ustaz. Bolehkah jika suami terus mengambil keputusan sendiri tanpa mengindahkan pendapat istri, bisa mengajukan pinjaman untuk membantu keluarga suami, padahal keluarga sendiri seperti bayar SPP anak pun selalu nunggak. Jadi mohon nasihatnya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah. Kalau bicara ada suami-suami yang tadi mungkin tidak bermusyawarah sama istrinya dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Ya boleh-boleh aja sih suami melakukan itu. Tapi tidak termasuk dalam ya suami yang baik. Bukankah Nabi SAW mendengarkan pendapat istrinya? Ketika ada masalah, beliau musyawarah, beliau dengarkan pendapat istri. Terus bagaimana sikap istri yang suaminya seperti tadi? Ingat, seorang istri ini tetap harus memuliakan suami. Ketika suami mengambil sebuah keputusan tanpa musyawarah, yang keputusan itu akhirnya berdampak kepada kehidupan rumah tangga,
Maka sang istri nggak perlu nyalahkan suaminya. Tapi bagaimana istri mengatakan, insya Allah bang, ke depan lebih baik lagi. Insya Allah ke depan Allah berikan solusi. Dia benar-benar mendampingi suaminya. Dan usahakan kehadiran istri ini dirasakan sama suami. Mungkin suami tidak mau mendengarkan pendapatnya. Tidak bermusyawarah juga. Tapi bagaimana engkau pasang badan untuk menyelamatkan suami. Kita lihat bagaimana peran Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tatkala Nabi alaihi salatu wasallam pulang dari Gua Hira. Dalam kondisi beliau gemetar. Ketakutan. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menyelimuti suaminya. Khadijah diam. Sampai suaminya yang bercerita. Setelah bercerita, baru disinilah sang istri memberikan komentar. Dukungan kepada suami. Menguatkan hati suami. Begitu pula engkau. Ketika tadi suami mungkin punya masalah. Yang dia bercerita setelah masalah itu hadir. Maka engkau nggak perlu menyalahkan suami. Tapi mencari solusi untuk suami. Kalau dikatakan tadi urusan SPP anak-anak nggak terbayar. Dia utang untuk keluarganya Ustaz. Bagaimana sekarang memahamkan suami dengan kewajiban dia sebagai seorang bapak. Anak-anaknya sekolah, dia bakal ditanya sama Allah. Ini berkaitan dengan masa depan anak-anak. Soalnya ada laki-laki yang berbakti sama orang tuanya. Alhamdulillah. Kok kalau punya suami yang berbakti sama orang tuanya, peduli sama keluarganya, maka jaga suami. Tinggal bagaimana, seperti tadi kita singgung, jangan sampai kebaikan dia kepada keluarga menimbulkan kezaliman kepada keluarga satunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sambil terus didoakan suaminya, semoga Allah memberikan jalan keluar buat kita semuanya untuk menjadi lebih baik. Dan sekali lagi buat para istri, lihatlah kepada kelebihan suamimu. Jangan melihat kepada kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Dengan engkau melihat kepada kelebihannya, Masya Allah, insya Allah engkau akan bersyukur kepada Allah. Kurangnya gimana Ustaz? Dilengkapin kurangnya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustaz. Kita kembali ke Bang Oji. Tafadhal Bang. Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah khair wa barakatuh untuk Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama, MA Hafizahullah Ta'ala, bersama tim SRB Official. Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dan semoga kami semua dapat terus menuntut ilmu dan yang terutama mengamalkannya. Alhamdulillah, usai sudah kajian online malam ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, melindungi kita dari fitnah dunia, dan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin, amin ya Rabb. Atas nama Samara Taklim, Maha dan Detoners, mohon maaf kepada para jamaah atas kekurangan dalam kajian malam ini. Terutama banyaknya pertanyaan masuk yang tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair wa barakatuh. Sampai jumpa di kajian online berikutnya insyaallah. Jadwal berikutnya hari Selasa 16 Maret pukul 10 dengan Ustaz Agus Hendra Gunawan Hafizahullah, dan kemudian dilanjutkan pukul 13 dengan Ustaz Dr. Khalid Basalama MA Hafizahullah. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu